Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Habibi, unit kerja SD Islam Kota Blitar. Saya sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2024 dengan nomor peserta 357 236 000 296. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman dengan menggunakan model pembelajaran DBL, Diferensiasi Based Learning, untuk memenuhi uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini Pak Habibie mengajar lagi di kelas ini dengan materi yang berbeda. Nanti kita akan belajar bersama tentang materi yang selanjutnya. Nah, nanti kita akan belajar yang lebih seru-seruan lagi. Bisa? Oke. Sebelum itu Pak Habibie ingin mengetes semangat kalian dengan tepuk ceria. Bisa dipahami? Bisa. Are you ready? Sedia tepuk? Sedia tepuk? Tunggu. 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 Bagaimana kabar kalian hari ini? Tepuk tangan. Baik anak-anak. Sebelum itu Pak Habibie ingin ada yang memimpin doa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pak Habibie ingin kemarin yang sudah berdoa adalah Ainun. Pak Habibie ingin Mas Rafa sebagai anggota dari kelas 4B untuk memimpin doa. Silakan maju Mas Rafa. Mohon semuanya berdoa dengan hikmat, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah. Doa sebelum pelajaran dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Rafa. Silakan duduk dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Habibie ingin mengabsen satu persatu yang dipanggil namanya. Silakan mengangkat tangannya. Mas Rizky. Oke, Mbak Mikaela. Mas Adit. Oke. Karena Mas Sami dan Mas Adit tidak masuk karena sakit ya mungkin ya. Mari kita berdoa untuk mereka berdua agar apa yang dialami oleh mereka berdua, mereka bisa sembuh seperti semula dan bisa belajar lagi dengan kita. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga apa yang dialami oleh mereka bisa sembuh lagi dan ikut belajar bersama kita. Nah, Pak Habibie hari ini sangat bangga sekali setiap masuk kelas ini pasti baunya wangi. Semuanya mandi, bersih, rapi, tidak ada sampah sedikit pun. Beri tepuk tangan untuk kelas 4B. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Nah, apa sih yang kemarin kita pelajari sebelum kita mulai dari
pelajaran hari ini apa yang mari kita pelajari tentang balik. Apa kasih kita ada balik. Kemarin sudah paham semuanya, ada beberapa yang sudah remedi. Alhamdulillah semuanya tuntas memahami bab balik. Hari ini kita akan mempelajari tentang agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Tujuannya apa? Agar kita sebagai warga Islam atau makhluk yang beragama Islam, yaitu memiliki kebaikan kepada agama apapun. Agama Kristen, agama Katolik, agama di Indonesia ada berapa? 6. 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, apa? Sudah. Itu adalah agama yang disahkan oleh negara kita Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Islam, kewajiban bagi kita adalah saling tolong menolong. Sebelum itu, marilah kita berdiri sejenak. Pada kita ingin sebagai kita tanah air kita semuanya menyanyikan lagu Ya Lalwaton. Silakan berdiri. Mas Rizky sebagai ketua kelas silakan maju memimpin lagu Ya Lalwaton ini. Tangannya dikepalkan, kita penuh semangat menyanyikan lagu Ya Lalwaton. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Ya Lalwaton, ya Lalwaton, ya Lalwaton. Kami hayat mama. Terima kasih, Mas Rizky silakan duduk lagi. Semuanya silakan duduk di bangkunya masing-masing. Nah, kenapa kita harus memberikan lagu Ya Lalwaton sebagai tanda cinta tanah air? Baik, apakah yang diajarkan dalam Islam anak-anak? Bersedekah, saling membantu, betul ada yang lain, saling tolong menolong. Bagaimana sikap kita dalam agama yang bukan Islam? Betul, toleransi dan saling membantu. Tidak boleh untuk merendahkan agama yang lainnya. Baik anak-anak, Habibie di sini akan memberikan asesmen yang pertama, yaitu asesmen kognitif yang nantinya anak-anak akan mengerjakan sebelum anak-anak mempelajari bab yang ini. Siapa ini dikerjakan? Keberatan? Dalam waktu 10 menit sebagai tanda sampean nanti akan siap untuk mempelajari dari materi ini. Ya, silakan itu dikerjakan. Ya. Sambil mengerjakan itu, Pak Didi akan mengetahui minat dari kalian karena pelajaran hari ini adalah pelajaran diferensiasi ya. Pelajaran yaitu diferensiasi based learning, yaitu mengenai bakat dan minat kalian pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai sini? Tidak apa-apa. Oke, silakan diperhatikan. Dari sini Pak Didi bisa menilai dari kesiapan kalian. Ada beberapa yang memang belum siap, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang selanjutnya, yaitu Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Nah, hari ini kita belajar tentang itu. Di buku paket halaman 42, keragaman adalah sunnatullah. Kalian tentu pasti ingat mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 yang di sana menceritakan bahwasannya kita sebagai manusia dilarang untuk mengolok, dilarang untuk bullying meskipun berbeda agama. Nah, di situ kemarin kalian sudah mengerjakan atau melaksanakan yang namanya E5 tentang apa? Bullying. Ya, stop bullying. Nah, itu adalah contoh bahwasanya kita agama Islam tidak mengajarkan kekerasan. Nah, jadi pahami ya. Nah, setelah ini Pak Budi akan menayangkan PowerPoint. Silakan diperhatikan ke depan. Nah, indahnya keragaman Indonesia. Ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaian, bahasa, dan makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain adalah suku Jawa, sukunya kita. Terus suku Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura.
Nah, agama yang mereka anut pastinya berbeda. Beda. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri adalah banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah toleransi, itu yang biasanya kita laksanakan ketika kita kemarin sudah melaksanakan yang namanya P5 anti bullying. Masih ingat apa bullying? Masih. Yang lagunya pelangi-pelangi bisa dipraktekkan? Oke, sedia tahu anti bullying. Bagaimana? Bullying. Satu kertas. Dia bisikan contohnya. 3 cyber jalan sosmed. Nah, itu adalah contoh dari bullying. Kenapa kalau kita tidak boleh yang namanya bullying atau saling mengolok-olok? Itu tidak boleh saling memukul, yaitu Islam mengajarkan toleransi, sifat atau sikap toleran yang memiliki arti bersikap menenggang, menghargai dan membiarkan pendapat-pendapat mereka mengenai pandangan kepercayaan. Baik, apa mungkin ada yang bisa ditanyakan dari materi yang di atas? Ya, Mas Rizky? Apakah kita juga harus membantu agama lain saat mereka kesulitan? Iya, karena kita diwajibkan oleh Allah, yaitu tolong menolong dalam Quran surat Hujurat ayat 13. Pintar. Nah, KIB kemarin sudah mengirimkan beberapa kepada kalian bagaimana minat belajar kalian. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Nah, silakan kita berhitung yang kemarin. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 1 ke sini, kelompok 2 ke sini, kelompok 3 ke sini. Kelompok 1 di sebelah sana. Kelompok auditori di sebelah sini, kelompok visual di sebelah sini, kelompok kinestetik sebelah sini. Ya. Ini di bawah. Nah. Ya, kelompok 1 sini, 2 auditori, kelompok kinestetik sebelah sini. Ayo segera, ayo segera. Iya, satu ya. Ayo silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 auditori, sini. Kelompok 2 visual, kelompok 3 kinestetik. Visual. Oke, kelompok 2 sini. Sini. Sudah? Ambil kursi itu. Oke, silakan diperhatikan ke depan. Halo. Nah, kelompok yang pertama, perhatikan. Kelompok yang pertama nanti akan membaca sebuah percakapan karena, ya, apa di sini? Membaca percakapan. Di percakapan itu nanti sampean mengambil poin-poin yang terdapat di percakapan. Kelompok 2, halo perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 nanti menonton video. Di dalam video itu dicari poin-poinnya. Bisa dipahami? Kelompok 3 membuat poster tentang keberagaman agama Islam dan kebaikan agama Islam. Bisa dipahami? Oke. Untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Tentang percakapan silakan ditulis ini percakapannya. Terus dicatat di dalam
percakapan itu apa saja? Ya silakan dikerjakan secara kelompok, semuanya harus bekerja dengan baik. Kelompok 2 menonton video, silakan ini nanti ditonton. Ya, saya ini ditulis apa poin-poin yang penting di dalam video ini. Ini silakan ditulis. Kelompok 3 membuat poster. Ya. Nah, silakan kelompok 2 membuat poster. Ini nanti sesuai dengan urutan ini. Di sini yang hitam. Nah, Aditi, silakan semuanya bekerja kelompok dengan baik. Ini nanti ditempel sesuai urutannya. Ya. Ya. Silakan ada yang menggunting, ada yang menempel. Ya. Silakan kelompok ini menonton televisi. Menonton dari tayangan video ini, apakah poin yang didapatkan di situ? Terus yang ini percakapannya silakan dipelajari. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya bawa gunting lagi dah. Ya. Ini Christine apa Kristen? Christine beragama Katolik. Nah, silakan dibaca dulu percakapannya. Oke, Pak Habibie kasih waktu 30 menit. Kayak penggaris mana ya Pak? Wow, bagus banget. Udah paling kalau aku udah suwe ke akarnya. Ya bagus banget. Sebentar sambil nunggu. Ada ya Bapak, mungkin pinjam guntingnya ya. Iya bos. Gunting bagus. Baik, nanti dari ketiga kelompok semuanya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil ada percakapan tentang 2 orang yang beda agama. Kelompok 2 tentang video yang menayangkan tentang Islam dan agama kebaikannya. Kelompok 3 adalah pembuat poster.
Oke, langsung ditempel aja. Gak boleh bertengkar. Kak, sekarang aku nggak rapi, tak rapi dulu ya nih. Kapan ngomongin? Ya rapi. Ayo makan ya, makan nak makan makan. Sudah. Waktunya 15 menit lagi. Mentol ini orang-orang sama. Ya. Sudah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tadi nomor 5. masih. Oke, sudah selesai semuanya? Iya. Baik, silakan semuanya duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, kelompok 1. Setelah ini kita duduk dulu, sayang. Nah, kalian perhatikan semuanya. Nanti kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama tentang percakapan antara dua orang yang berbeda agama. Kelompok yang kedua tentang melihat video mengenai kebaikan agama Islam. Kelompok yang ketiga yaitu poster. Nah, silakan kelompok pertama mempresentasikan hasil kerjanya, semuanya maju ke depan. Oke, sebelumnya kelompok 2 dan 3 silakan menghadap ke depan, diperhatikan. Sebelah sana boleh. Nah. Ayo, silakan dengarkan, kelompok pertama akan menyampaikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percakapan tentang dua orang yang berbeda agama. Dalam percakapan tersebut, Christine meminta bantuan kepada Aisyah karena rumahnya yang kebakaran, dan Aisyah membantunya tanpa melihat agama Christine yang beragama Katolik. Aisyah memberi bantuan dengan ikhlas tanpa pamrih. Apakah ada tanggapan? Oke, tanggapannya nanti saja setelah selesai kelompok ya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi kelompok 1 ke bangkunya. Makasih, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah kelompok. Oke, kelompok 3 dulu yang poster. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan kita saksikan untuk kelompok yang kedua, yaitu membuat poster. Diperhatikan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gambar yang pertama, kebaikan dalam Islam dan agama lain sesama. Gambar yang pertama, kebaikan Islam dan agama selain Islam. Terus ya, ada ibu yang sedang mengantarkan makanan kepada agama yang lainnya, betul? Terus apa itu hadis? Apa itu ya? Ya, itu menceritakan contoh tadi ya. Diajarkan oleh agama dan kebaikan tanpa melihat agama orang lain yang kalian cintai. Jika ada orang jatuh ke jalan, tolonglah tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang tersesat jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya tanpa kalian tanya apa keyakinannya. Terus Keempat, ada hadis Al-Birru Husnul Al-Birru Husnul artinya saja nggak apa-apa. artinya kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat dirimu takut dan kamu tidak ingin orang lain mendapat sesuatu. Terakhir, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah SAW Belum masuk dulu. dan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara beribadah kepada Allah seperti sholat, mengucapkan doa alam mulia kepada Allah, dan bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan merupakan pelanggaran kepada alam sekitar. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang membuat poster tentang kebaikan agama Islam. Baik, lanjutkan kelompok 2 yang telah melihat video yang juga ditayangkan tadi. Silakan didengarkan, kelompok 2 akan presentasi tentang videonya. Silakan, salam dulu sini. Geser sana, geser sana. Baik, silakan diperhatikan, kelompok 2 akan presentasi hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompoknya kalian, ya, silakan disampaikan.
Poin yang ada pada video adalah satu, Islam mengajarkan tentang kebaikan. Saling tolong menolong kepada sesama manusia. Tiga, toleransi terhadap sesama umat beragama. Menghormati pelaksanaan agama lain. Saling tidak mendetekkan agama lain. Enam, bekerja sama dalam kegiatan sosial. Bersikap adil kepada sesama umat beragama. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil videonya. Silakan duduk lagi kelompok 2. Nah, jadi silakan duduk lagi. Oke, duduk lagi Mas LK. Oke, silakan diperhatikan. Mungkin dari beberapa kelompok tadi ada yang perlu ditanggapi, ada tambahan? Ya, ada yang perlu ditambahkan dari kelompok 2 atau kelompok 1 atau kelompok 3? Boleh, silakan ditambahi. Ya, sesama manusia harus saling tolong menolong. Ada lagi? Menghormati agama lain saat mereka beribadah. Nah, itu adalah salah satu atau sebagian dari apa yang disampaikan dari kalian semua. Hampir sama. Tadi ya kelompok 1 menjelaskan tentang cara menghormati orang yang tidak beragama Islam dengan cara tolong menolong pada saat mereka kebakaran. Pada kelompok 2 menjelaskan tentang hadis bagaimana kita sebagai orang Islam melakukan kebaikan. Kelompok 2 maaf, yaitu melihat video yang isinya tentang kebaikan agama Islam dan agama yang bukan Islam. Nah, dari situ anak-anak, kita telah mempelajari beberapa materi yang telah disampaikan tadi. Setelah ini Pak Bibi akan memberikan LKPD, silakan dikerjakan secara individu. Ini nanti sebagai penilaian samian semua, anak-anak semua, dari pemahaman yang disampaikan oleh kelompok teman-temanmu tadi. Ya, silakan diberikan ke belakang. Silakan dikerjakan secara individu, tidak ada yang mencontek. Silakan dibagikan kepada kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dibagikan. Pak Bibi kasih waktu selama 5 menit. Waktu 5 menit silakan digunakan sebaik-baiknya. Belum. Oke. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu 5 menit, bagaimana kalian memahami materi yang telah disampaikan tadi. Yang sudah selesai, nunggu temannya dulu. Oke, sudah selesai? Belum, oke. Yang belum silakan diselesaikan dulu. 1 menit lagi. Tidak ada yang contekan. Oke, waktu sudah habis. Silakan ditutup bukunya. Silakan ditutup hasilnya. Nah, tadi anak-anak sudah dijelaskan mengenai keutamaan agama Islam tentang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Nah, dari sini ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi? Ya, Mas Jodgan. Dalam agama kita, Islam diajarkan mengenai kebaikan yang harus kita lakukan kepada semua manusia, tidak memandang berasal dari agama mereka, karena berbuat baik itu merupakan perintah Allah. Nah, dari berbuat baik itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk yang terakhir kalinya, Pak Habibie ingin membagikan kalian asesmen formatif ini yang akan membuat kalian apakah bisa memahami yang disampaikan tadi atau belum. Silakan dibagikan kepada anggotanya, dikerjakan secara sendiri-sendiri, nanti akan ada evaluasi dari Pak Habibie. Ke belakang. Dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan ke belakang. Semuanya dikumpulkan. Oke, terima kasih. Iya, sama yang tadi. Sebentar. Sudah? Oh, sini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dari materi tadi, anak-anak semuanya hampir bisa memahami tentang materi tadi. Jadi, masih ada satu sebenarnya yang belum memahami. Nanti akan ada remedi untuk anak itu. Nanti silakan Pak kirim link remedianya melalui Google Form ya. Nanti biar dipelajari, dikerjakan di rumah. Bisa dipahami? Oke. Baik, setelah ini besok kita akan mempelajari tentang apa? Materi selanjutnya. Silakan dibuka halaman 61, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, itu nanti silakan dipelajari di rumah. Untuk pelajaran selanjutnya, kita alhamdulillah usaha untuk pelajaran hari ini semuanya bisa memahami. Selanjutnya anak-anak silakan dikerjakan nanti di rumah halaman 51 sampai halaman 53, tamrinat yang A, B, dan C. Dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan secara berkelompok atau di les-lesan juga boleh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya marilah kita berdoa sebagai penutup agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Membaca wal asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.